Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Hari ini saya ingin latihan ya, belajar lesson 1 untuk writing. Jadi di bagian capitalization-nya. Jadi untuk writing ini ada beberapa lesson, kemudian ada pretest di awal ya. Sudah saya bagikan juga video sama pembahasan nomor 1 sampai 20. Mungkin kalau ada waktu luang lagi akan saya bahas nomor berikutnya, tapi jika tidak teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara saya mendapatkan jawaban atau pembahasan dari soal pretest kemarin. Oke, soal pretestnya bisa lihat di video tersemat ya, atau teman-teman bisa ke bagian playlist jurnal belajar bahasa Inggris. Oke, di lesson 1, capitalization, ini ada penyemangat ya, question mungkin. Words have a longer life than deeds. Kalau pronounce-nya keliru, mohon di klarifikasi ya, atau mohon dikomentari, nggak apa-apa, karena saya juga belajar bagaimana pronounce, pengucapan, speaking, dan yang paling penting adalah sekarang saya ingin melatih writing. Oke, listen summary. Summary ya. Capitalization goes beyond the first word of a sentence. This chapter covers the finer points of capitalization by breaking them down into two segments, general rules and specific rules. Coba finer itu kalau ini apa ya? Coba kita dengarkan suaranya ya. Finer. Oh, finer. Finer berarti capitalization goes beyond the first word of a sentence. This chapter covers the finer points of capitalizations by breaking them down into two segments, general rules and specific rule. Jadi ada aturan umum dan aturan spesifiknya. Tadi finer apa ya? Lebih halus kah? Oke, lebih halus. Nah, start by seeing just how much you already know about the proper use of capital letters. On the next page, you see the same passage written twice. The first column called problem, contains no capitalizations at all. Definitely a problem in writing. Circle those letters you think should be capitalized in the problems column and then check yourself against the solution column. Oke, jadi ini kita mulai dengan melihat bagaimana pengetahuan kita terkait capital letters. Di paragraf di halaman berikutnya ini kita akan melihat dua passage yang pertama, teks yang sama ditulis dua kali. Nah, kolom pertama itu dikatakan masalah, problem, yang tidak memuat kapitalisasi sama sekali untuk semuanya. Nah, yang menjadi problem di penulisan writing. Circle, nah kita disuruh lingkari letter yang kita pikir itu harus dikapitalisasi dan di kolom problem itu, and kita cek the solution common-nya. Oke, kita lihat di sini problem solutions and sign ya kalau nggak salah ya, kita pakai and sign dulu. Nah, kita lingkarin ya. When W-nya harusnya besar ya. When I first saw, ini I-nya besar dah ya. I first saw the Black Hills on January 2. J-nya besar. The Black Hills itu nama tempat ya. Kayaknya ya deh, kayaknya B sama H-nya itu besar. Saya nggak tahu ya. Oh ya benar ya. Kenapa ada solusinya di samping? Oh, dia sudah ngasih solusi ya. Oke. Awalnya saya ingin mau coba cari I sini I was. Anggap saya tidak lihat, yang ini bisa nggak sih kita tutup dulu ya. Oh nggak bisa ya, dia tuh memang begini ya. Waduh. Oke, sebentar. Hapus. Nggak apa-apa deh. I was shocked by their beauty. We had just spent New Year's days in Sioux Falls. Sioux Falls ini seperti nama tempat ya. Sioux Falls, South Dakota. South Dakota-nya D-nya besar juga. And had headed west. Headed west kan bergerak ke west itu timur atau barat sih? West Kalimantan Timur, barat ya. West toward ke arah barat toward our home in Denver, Colorado. As we travel along interstate nih kayak nama jalan ya. Interstate 90 soalnya. I-nya harus besar. Saya tidak melihat ke arah kanan ya, serius. I could see the Black Hills, B sama H-nya ini
kecil ya. Rising slightly in the besar. Rising slightly in the distance. After driving through the badlands and stopping at Waldrak in Waldrak in Wal. Kayaknya ini at Waldrak nama tempat bukan sih? In Wall and South Dakota, the evergreen cover hills. Nah ini the evergreen ini kayaknya, saya nggak tahu nih C green ini covernya bisa nggak ya? Kalau dia lanjut kayaknya nggak deh ya. Hills broke the barren monotony of the landscape. Barren monotony of the landscape. Kayaknya bukan ya. My oldest daughter said that, saya that itu besar ya karena kayak sapaan gitu. Dad, look, there's something that's not all white. We saw Mount Rushmore and Custer State Park, the home of the largest herd of buffalo in North America. We also drove the treacherous Spearfish Canyon Road. Fortunate, the treacherous, apa sih treacherous itu? Ini saya butuh kamus ya. Treacherous, berbahaya, berarti nggak perlu lingkar ya. Spearfish Canyon Road. Fortunately, ini ada titik ya, berarti F-nya besar. So, fortunately, our Jeep Cherokee had no trouble with the ice and snow on the winding road. We were unable to see Needles National Park. Kayaknya Needles National Park ini nama tempat ya. Because the Needles Highway was now south. Winter may not be the best time to see this sight, but we enjoyed them nonetheless. Nonetheless, bacanya gimana? Maaf ya, jadi ini kalau yang saya rasa ada yang perlu saya tahu kalimatnya. Oh, ada ininya dia ya. Nonetheless, namun. Oke, kita lihat dari solution W-nya benar ya. Show Black Hills, January. Note I was shocked by their beauty. Saya lupa ini ada titik ya. Harusnya we-nya juga ditandain tadi di sini saya lupa ya. We had just spend New Year's. Nah, New Year's-nya juga saya nggak spend New Year's-nya harusnya besar ya. Spend New Year's days in Sioux Falls, ini benar, South Dakota, and had headed west toward our home in Denver, Colorado. Astagfirullah, ini ada titik ya, titik. A-nya lupa harusnya besar. As we travel along Interstate 90, ikutnya benar saya. I could see the Black Hills rising atau rising sih guys bacanya? Rising. Saya bilangnya rising ya, benar nggak sih? Rising. Tapi lebih kayak pakai Z ya ternyata ya. Rising, bukan rising ya. Ntar saya besarkan volume speaker deh. Oh iya, rising ya. We travel along, dari mana ya? Rising slightly in the distance. After driving, ini seharusnya A-nya ya nih. Kayak ini nih salah. Akan benar. After driving through the badlands. Ternyata the badlands ini besar. After driving through the badlands ini besar harusnya. To the badlands and stopping at Waldrak, ini saya benar, in Wall, South Dakota. The evergreen, saya salah. Ini seharusnya memang tidak, apa ya istilahnya, bukan harus besar, ini kecil ternyata. The evergreen color, ini salah nih guys, sorry. Tanda di mana nih? The evergreen cover hills broke the barren monotony of the landscape. My oldest, saya nggak teliti nih. M-nya masih kecil di sini. My oldest daughter said, Dad, look, ini benar. There's something. Dad, look, ternyata Dad, look habis tanda seru pakai D besar ya, T besar ya. Saya salah nih, seharusnya T-nya besar. Nih, seharusnya di sini ini T-nya besar. There's something that's not all white.
Alright. Nah, ini seharusnya titik. Ini titik ya, harusnya W-nya besar. We saw Mount Rushmore. Wah, pegunungan Rushmore sebesar Mount Rushmore and Custer State Park. Tidak teliti. Custer State Park, the home of the largest herd of buffalo in North America. We also, W-nya nggak besar. We also drove the treacherous Spearfish Canyon Road. Apa sih treacherous Spearfish Canyon Road? Treacherous itu tadi. Sebentar. Masalah ya. Treacherous Spearfish ya. Apa treacherous? Jalan canyon yang treacherous tadi berbahaya ya. Treacherous Spearfish Canyon Road. Wow. Oke. Nah, jadi salah. Bener deh, yang ini nggak besar ya. Mana tadi? Treacherous Spearfish Canyon. Salah. Harusnya di huruf besar, guys. Jalan, apa tadi istilahnya? Jalan Canyon Spearfish yang berbahaya. Ini nama jalan, jadi harusnya besar. Treacherous Spearfish Canyon Road. Nah, teman-teman, saya nggak teliti ya. Fortunately, nya besar nih benar. Our Jeep Cherokee harus besar juga. J sama C-nya. He had no trouble with the ice and snow on the winding road. We were unable, W-nya harusnya besar. We were unable to see Needles-nya, nih benar saya, National Park because the Needles Highway was snow with salt. Winternya harus besar, may not be the best time to see the sight, but we enjoy them nonetheless. Oke, teman-teman, jadi bisa dilihat salah saya banyak. Wow, silangannya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini yang terlihat saya sekilas 24. Saya menyadari saya tidak teliti di bagian seperti yang setelah titik ya. Setelah titik kan harusnya huruf besar dan itu udah banyak. Saya hanya sadar di 1 atau 2 yang setelah titik itu harus huruf besar. Tidak dibaca dengan baik tadi, one by one katanya. Sekilas aja saya lihatnya di bagian tengah. Terus saya juga salahnya ada beberapa yang ternyata menyatakan suatu tempat seperti yang treacherous Spearfish Canyon Road. Nah, itu kan juga Spearfish Canyon Road itu jelas sudah jalan, tapi saya tidak apa ya istilahnya tadi pas bacanya tidak fokus ya, jadi akhirnya enggak saya tandain salah ya di situ. Nah, terus ada beberapa yang saya juga akhirnya ternyata begitu ya, seperti di sini nih. Nah, saya ternyata kalau that look there is ternyata D-nya di sini D-nya besar ya. Jadi saya akhirnya harusnya nih D-nya besar. Jadi tahu gitu. Oke, nah itu sih yang bisa saya dapat dari problem and solution di sini, teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman bisa pengen coba juga bisa ya ditutup bagian solutionnya pakai apa gitu, pakai kertas kah? Kemudian di problemnya dicoba dilingkari. Oke, sekarang how did you do as you progress through the lessons? Try to identify the specific rules that you miss. Oke, saya miss-nya yang tadi sudah saya sampaikan. Dan saya juga baru tahu ini. Oke, ternyata dia pakai der. Ya, jadi memang kita harus tahu dan teliti lebih tepatnya di ini nama tempat kah, nama suatu event kah. Jadi biar kita bisa memastikan dia pakai huruf kapital atau enggak. Oke, kita next ke page berikutnya ya. General capitalization rules. This table summarize general capitalization rules. Rules relating to specific categories of proper nouns are addressed in the next section. Capitalization rules. Oke, jadi ada rule yang pertama. Capitalize the first word of sentence. Okay. Capitalize the first word of a sentence if the first word is a number, write it as a word. Oke, jadi kapitalisasikan kata pertama dari kalimat, dari sebuah kalimat. Jika kata pertama itu adalah bilangan, maka tuliskan dalam huruf. Misalnya kayak 7, maka kita tulis 7. Nah, kayak 3 ya.
7 sih, kok pakai bahasa Indonesia salah. 3 ya, 7 gitu misalnya. Oke, sample. This is the first word of the sentence. T-nya besar. Dan ini 3 of us work the early shift. Jadi kalau kita tulis 3 itu kan bilangan ya, kita nggak pakai angka 3-nya, tapi kita pakai wordnya 3. Dan T-nya besar. Oke, itu rule pertama. Second rule, capitalize the pronoun I or the contraction I am and the contraction I am and the abbreviations B, C, or ED. The group left when I asked them to go. Nah, ini kan the group left when I-nya besar, asked them to go. And contoh kedua, ini yang bagian kedua, the manuscript was that 501 AD gitu. Jadi abbreviations juga di before century ini after degree ya. Benar nggak sih? After AD itu singkatan dari after degree bukan sih? Oke, kita lihat dulu. Ya pada keliru kan, mending kita harus huruf besar ya. Mungkin dia mendeteksinya setelah Masehi ya. Bacanya maksudnya nantilah after degree. Oke. Lanjut aja, kita kesini lagi. Oke, capitalize the first word of quotations. Quotation. Oke, gimana nih pronounce-nya? Pronounce-nya itu quotation. Quotations. Oke. Capitalize the first word of quotations. Quotation berarti T tapi ya. Kapitalisasikan kata pertama dari quote ya. Dari pernyataan. Do not capitalize the quotation tadi apa? Kutipan. Do not capitalize the first words of a partial quotation. Jadi jangan kita kapitalisasikan kata pertama dari parsialnya bagiannya. Contoh ya, capitalize the first word of quotations. I said, what's the name of your dog? Ini kan kutipan ya. Jadi ada petiknya, terus W-nya besar. Kemudian, he called me the worst excuse for a student he had ever seen. Nah, ini jangan kapitalisasikan the first word of a partial quotations. Nah, saya langsung gimana sih? Do not capitalize the first. Jangan mengkapitalisasikan kata pertama dari kutipan, sebagian kutipan. Oh, I see. Jadi ini kayak kutipan utuh ya. I said, what's the names of your dog? Nggak ada lagi. Kalau ya, he called me the worst excuse for a student. Dia ini kayak, apa sih istilahnya, kutipan tapi itu bukan yang, dia nggak ngomong hanya the worst excuse for a student aja, tapi dia ada bilang he had ever seen. Jadi dia cuma menyatakan kutipan, dia dikatakan ini loh gitu. He called me the worst excuse for a student he had ever seen. Nah, tapi bukan kayak I said, saya ngomong semuanya what's the name of your dog gitu. Ini seperti dia sedang ngomong sama temannya, misalnya saya ngomong sama teman saya, dia bilang saya apa sih murid terburuk misalnya gitu ya. Yang pernah dia lihat. Nah, jadi murid terburuknya dikutip itu sebagai penekanan. Jadi dia tuh partial quotation gitu. Kutipan sebagian bukan yang kutipan utuh seperti contoh pertama seperti ini. Ini yang saya tangkap. Kalau ada yang keliru mohon diklarifikasi. Oke, next. Jadi ada 3 rule ya tadi yang ditandai ya. Jadi kata pertama itu harus huruf kapital dan bilangan harus pakai tulisan. Misalnya apa sih huruf ya, bukan angka. Kalau 3 kita tulis 3. Terus kita kapitalisasikan juga pronoun I atau contraction I am-nya dan abbreviation singkatan. Kemudian kapitalisasikan huruf pertama dari quote ya kutipan dan jangan kapitalisasikan kutipan yang sebagian. Oke, next. Here is an example of a dialogue that illustrates these rules. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana contoh dari dialog yang mengilustrasikan penggunaan ini ya, rules ini. A note about paragraphing in dialogues. Each time a speaker finish, ya, kembali speaker finish, began a new paragraph for the next speaker's dialogue.
Okay. Good afternoon, said the personal trainer as I walked into the gym. Good afternoon, I replied, excited to get started. Oke, kita lihat dulu ya. Good afternoon, said the personal trainer as I walked into the gym. Jadi ini G-nya huruf besar. Said the personal trainer as I, itu pronoun maka huruf besar. Good afternoon, G-nya juga huruf besar, I-nya besar. I replied, excited to get started. You must be Miss Milner. I'm Jennifer. Ini kan titik ya. Terus dia ada kutipan. Kutipannya ini utuh ya. You. Terus I-nya besar juga. I ini juga besar ya. Dan ini memang huruf pertama dari kalimat sih. Jadi wajar kalau dia besar ya. You must be Miss Milner. I'm Jennifer Burnett. It's a very nice to meet you. Okay. It's very nice. Tell me about your current working routine, Jennifer. I'm eager to put together a brand new exercise program for you. Nah, ini huruf besar ya, karena di titik sini besar-besar. Oke. I smiled and said, it's so nice to be working with you. I heard you were a true fitness guru. A true fitness guru. We're a true fitness guru. Nah, di sini itu dia kutipannya utuh ya, makanya I smiled and sighed. It's so nice bla bla bla. Terus dia pakai I karena kutipan juga. Nah, saya nggak tahu nih kenapa C di sini dia itu di bold. Mungkin menandakan a true fitness guru ini nggak perlu kita perbesar ya. Mungkin ya, kalau misalnya teman-teman lihat kenapa dia di bold. Oke. Practice. Checks your ability to apply these rules in the following practice questions. Choose the correctly capitalized options from each of the following sets. Choose the correctly capitalized option from answer to each set of question can be found at the end of the lesson. Oke. The movie ini D-nya harus besar ya, antara B sama C. Ini saya akan jawab dulu nomor 1. 2. Berapa soal sih, nanti aja 1 dulu. The movie terrified me. Berarti yang antara B atau C. B atau C, kita lihat. The movie terrified me at first. Afternya soalnya besar, maka jawabannya C ya. Oke, next nomor 2. What are you doing? My supervisor asked. W-nya salah, harusnya besar. Antara B dan C. My supervisor asked. Trying to finish the demo I've been reading. Ini seharusnya bedanya di mana? Ini my supervisor asked. M-nya seharusnya kecil ya, jadi ke B. Ini kalau menurut saya, nanti kita lihat jawabannya. Oke, yang ketiga, T-nya harus besar ya, the book-nya, T-nya harus besar. AD-nya harus besar, jadi jawabannya pasti C ya, karena yang A, T-nya kecil, walaupun AD-nya besar. Kalau yang B, T-nya benar, tapi AD-nya kecil, berarti jawabannya 3C. Oke, kita lanjut. 4. After the game is over. Oke, ini benar ya. Jadi I ya. I want to watch the interviews with the players. Kalau yang C salah. 4A. Oke, selesai. Nah, belum ada kuncinya. Nantilah kita coba dulu lanjut ke pembahasan berikutnya. Proper nouns and proper adjective. Proper itu kepemilikan. Apa sih? Proper itu kepemilikan bukan sih? Itu posesif ya. Proper apa sih? Proper sesuai. Proper noun berarti kata benda yang tepat. Oh, proper noun berarti all proper nouns, and proper adjectives. Jadi kata benda yang tepat dan kata sifat yang tepat, adjektif ya. Proper adjectives ones that name a specific person. Kita udah belajar ya tanda slash. Apa sih ini slash? Tanda apa ini? Itu menyatakan kayak ini penekanannya penting nih. Jadi maksudnya all proper nouns and proper adjectives penekanannya lebih kuat lah ya.
Tapi maksudnya kalau dihilangkan juga nggak masalah gitu kan istilahnya. Once that name a specific person, place, or thing. Jadi istilahnya tuh kayak kalau misalnya orang yang udah belajar ini terus dia tahu proper noun itu apa, ya udah nggak perlu dijelaskan lagi kalau proper noun itu once that name a specific person, place, or thing. Tapi dikasih penekanan ini juga lebih bagus gitu kan, biar orang ingat oh iya proper noun tuh ini. Oke. Must be capitalized, must be capitalized. Benar nggak sih saya nyebutnya capitalized gitu pronounsnya? Capital, capi, wow, cap, dia kayak ada delnya ya, kayak capitalize. Jadi bukan capitalize. Kan tadi saya nyebutnya capitalize ya, capitalize. Tapi capitalize, capitalize. Bukan capi, tapi capitalize. Benar nggak? Maaf ya, saya berulang-ulang karena sambil saya pelajari. Capitalize. Jadi dia capitalize. Jadi itu bukan capitalize tapi capitalize. Capitalize. Oke. Okay. Capitalize. Capitalize. Oke, udah ya. Tidak mengulang kenapa lama di sini. Capitalize. Jadi dia bukan capitalize. Maaf, ternyata capitalize. Capitalize. Jadi bukan T tapi T. Capitalize. But remembering which nouns and adjectives are proper can be difficult. Mengingat yang mana non-adjective are proper can be difficult. The tables that follow lay out the most common categories of proper nouns and adjectives. Each section begins atau begins sambil ya. Lebih ke begins ya. Begins. Each section begins with a table that illustrates 5 to 7 related rules, followed by several practice exercises. Proper nouns part 1. Category of proper nouns. Days of the week. Examples. Friday, Saturday. Oke, kata benda yang tepat. Days of the week. Months. January, February. Holidays. Christmas, Halloween. Historical events, periods or documents. Civil War. Historical events. Dark Ages. Historical period. Oh ya, tadi itu DA itu ide beda ya. Dark Ages Historical Period, Declarations of Independence, itu dokumen. Special Events, Calendar Events, Pebble Beach Fall Classic, Renaissance Festivals, Green River Day, Special Events, Labor Day, Father's Day, itu Calendar Events. Oke, Names of Peoples and Places. Names of People and Places. John Doe, Lincoln Center, Sears Tower. Oke, kita gunakan use these rules. Choosing ini rulesnya ya. Using these rules, choose the correctly capitalized version of each the following pairs. Lanjut, number 5, 6, 7, 8. Oke, 5. Chaucer was of the fourth most poets from the Middle Age. Harusnya B ya. The Martins will begin their summer with a week-long Memorial Day celebration at a beautiful lakeside hotel. Kita lihat the Martins sama-sama besar will begin their summer with a week-long Memorial Day-nya ini A ya karena Memorial Day A-nya tuh Memorial Day-nya sebenarnya. The US ini kan abbreviation ya, apa sih singkatan? Constitution contains the Bill of Rights. Oke, yang benar adalah B. 8. Judy has two uncles who fought in World War. Nah, ini uncles-nya itu
enggak besar karena uncles di sini itu bukan sapaan, kita cuma bilang dua paman gitu ya. Who fuck in what dan what jelas harus pakai huruf kapital karena event. Oke, jadi kita lanjut. Ada lagi proper nouns part 2. Kategori of proper nouns, jadi ada names of structures and building. Jadi nama dari structure and building itu seperti Washington Memorial, Empire State Building, ini besar. Names of trains, ships, aircraft, and other modes of transportation. Oke, nama dari kereta api, kapal, aircraft, pesawat, dan mode transportasi lainnya. Queen Elizabeth, Discovery, Shocks Lines, Transport Airlines. Names of products, Corn King Hams, Dutch Interpret. Nama dari produk ya, produknya apa. Kemudian names of officials, Mayor Delays, Presiden Clinton. Nama dari official ya, kayak pemerintah misalnya Mayor Daley Presiden Clinton, tapi kalau nggak salah itu memang ada namanya gitu di belakangnya, mayor siapa, presidennya siapa gitu. Works of art and literature, Black Elks, Pigs, Book ya, Winding Wall of Poem, terus Mona Lisa Painting. Jadi karya dari seni atau literatur, buku atau apa gitu. Ethnic groups, jadi suku, ras, language, bahasa, dan nationalities, kebangsaan. Asian American, misalnya Caucasian, French, Indian. Oke, practice. Ada 14 ya. Mungkin ada selanjutnya ya. 11, 12, 13, 14. Oke. Second, choose the correctly capitalized version of each of the following pairs. Shakespeare Comedy of Errors. Saya bilang B karena ini kan nama Comedy of Errors Shakespeare. Judulnya is one of his easiest plays to read. Bukunya ini. 9 ke B. 10. We caught a Vanguard Airlines flight to Orlando. Ini A ya karena nama apa sih pesawatnya ya, itu harus huruf kapital. The Talmud is a guide to the teachings of Judaism. Talmud ini kayak nama buku deh ya. Ini kan ada panduan untuk mengajarkan Judaism. Judaism ini juga language atau nationality atau kayak bahasa gitu ya, kan jadinya dia kayak mata pelajaran gitu nggak sih kalau Judaism ini. Saya jawabnya B sih karena itu harusnya besar ya. Paul has an editing job with Meredith Publishing. Paul has an editing job with Meredith. Tapi saya penasaran sih apa sih, kayak tentang keagamaan bukan kalau Judaism. Ya, agama Yahudi ya, benar-benar. Jadi keagamaan dia dalam huruf besar, huruf kapital. Oke, Paul has an editing job with Meredith Publishing. Harusnya mana? Paul has an editing job with Meredith Publishing. Lebih yang A ya, karena dia kan pekerjaan editnya nggak harus A, editingnya besar gitu. Tapi kita lihat ya, saya juga agak ragu sih, tapi menurut saya sih A sih, nggak perlu pakai kapitalnya editing jobnya ini. Oke, 13. The University of Michigan has an excellent business school. 13 A. 14. Dr. Gallagher research her book at the Library of Congress. Nah, ini yang benar 14 itu A. Bismillah. Oke, kita masih ada lagi proper nouns part 3. Oke, proper nouns part 3. Kategori of proper nouns itu ada cities, states, and governmental units. Jadi kota gitu ya. Des Moines, Iowa, Barrow, Iowa, Barrow, Alaska, Republic of South Africa. Kemudian streets, highways, and roads. Jadi nama jalan ya, di highways and roads. Highways itu apa ya? Kenapa tiba-tiba banyak yang highways, jalan raya. Oke, highways itu jalan raya. Highways and roads, jalan. Jadi jalan street itu jalan biasa kali ya. Apa sih yang ngebedainnya? Biar kita lihat di sini dia akan membedakannya seperti apa. Kok beginsnya sih yang mana ada saya copy kan?
Oke. Jalanan, jalan raya dan jalan. Oh, streets itu kan udah pakai S ya, jalanan, highways, jalan raya, and roads, jalan. Emang street itu jalanan berarti. Grand Avenue inserted 29 Deadwood Road, landmarks and geographical lokasi. Jadi landmark and lokasi geografis. Landmark itu kayak apa sih? Tanah hamparan gitu kan sih, landmarks, land kan? Petanda. Lebih ke petunjuk jalan gitu, landmark. Kalau saya mikirnya landmark itu ya pengarah, landmark kayak tempat gitulah ya, petunjuk tempat gitu, sesuatu yang kita jadikan petunjuk lah. Continental Divide, Grand Canyon, lokasi geografis. Oke, masuk ke rule-nya. Kemudian public areas and bodies of water. Oke, jadi public area atau bagian dari air seperti Missouri River. Public area contohnya Superior Forest, bodies of water contohnya Missouri River. Oke, kemudian ada institutions, organizations, and business. Nah, ini masuk institution, organization, and business. Dartmouth College itu institution, Lions Club organization, Dodge Trucks itu sebuah bisnis ya. Oke, kita praktis lagi. 14, 15, 16, 17. Ada 18, 19. 18, 19. 19. Masih ada terus kayaknya nih ya. Gak apa-apa, lanjut aja. Choose the correctly capitalized version of each of the following pairs. New York City's 6th Avenue is also called the Avenue. Near a body of water called Firth and Forth. Nih kan dikatakan, berarti ini istilah dari suatu tempat nih, Firth and Forth. Berarti cocoknya B. Yang benar. You can see Edinburgh, Scotland. Edinburgh. Gimana bacanya? Edinburgh. Nama universitinya kan ini ya. Coba kita lihat, kita dengarkan. Edinburgh. Bukan Edinburgh ya? Edinburgh. Coba kalau Edinburgh University, dia bakal bacanya gimana? Kalau itu Edinburgh University. Kenapa kalau cuma Edinburgh? Kalau pakai university, Edinburgh University. Semoga ada mau mengomentari ya. Oke, nomor 17. There is an incredible view of the Pacific Ocean. Seharusnya oceannya besar O-nya. Jadi lebih cocok yang B. Mount Everest, which is the middle of the Himalayas, is the highest mountain in the world. World itu dunia ya, tempat nggak sih? Kalau kita bilang in the world itu menyatakan tempat, dia harusnya besar nggak sih? Aduh, 18 saya B deh. Karena dia menyatakan suatu tempat gitu. Tapi semoga aja ya benar ya. I have traveled on the Garden State Parkway. Nah, ini saya lebih ke B. Karena state-nya sepertinya harusnya huruf besar. 19B. Kemudian kita ke ini, proper adjectives. Proper adjectives are adjectives that is words that modify nouns. Jadi proper adjectives are adjectives that is words that modify nouns. Jadi kata yang memodifikasikan kata benda form from a proper noun. Jadi dia itu dibentuk dari kata benda tertentu. Often the name of the place, seringkali nama dari tempat. Contohnya the proper noun Canada becomes the proper adjective Canadian. Jadi proper adjectives are adjectives. Jadi proper adjective ini adalah kata sifat yang kata yang memodifikasi kata benda, dibentuk dari kata benda yang tepat ya kata ini sih. Often apa sih maksudnya proper nouns? Kata benda yang tepat gitu ya. Proper adjectives. Salah. Mana tadi? Oke, intinya itulah ya. For instance, the proper noun Canada becomes the contoh, the proper noun Canada menjadi proper adjective Canadian when it modifies another noun, as in Canadian bakso.
Note that the noun is not capitalized unless it is a proper noun in its own right. Jadi catat kalau the noun-nya, si baconya itu is not capitalized, tidak dikapitalisasi unless it is a proper noun in its own right. Nah, contohnya English muffin. Nah, muffinnya nggak perlu. Polish sausage. Sausage-nya nggak perlu karena menyatakan Japanese yen, Japanese yen. Jadi cukup si adjektifnya aja berarti ya. Gitu nggak sih? Note that the noun is not capitalized unless it's a proper noun in its own right. Oke, kita coba ya. Choose the correctly capitalized version of each of the following pair. Some residents of Finland still speaks the Gaelic language. Ini soalnya language-nya nggak usah ya. Karena dia menyatakan kayak Indonesian language gitu ya. Berarti lang-nya enggak. L-nya nggak usah. Jadi cukup ya some residents of Ireland, I-nya juga harus besar, maka 20 ini B. 20 itu B. Terus gimana 20 itu B. 21 Frida Kahlo, a Mexican artist, painted many self-portraits. Nah, ini lebih ke yang A ya. Jadi artisnya nggak usah lagi semuanya itu dihurufkan besar. 22 My iris ancestors immigrate to the United States in. Oke, jadi ancestornya nggak usah besar ya. Irisnya juga harusnya besar ya irisnya. 22A. Semoga ya. 23, 24 ada berapa nomor lagi nih? 23, 24 ada 1, 5. Nanti kita lihat kuncinya apa. Oke, I will never attempt to swim the English Channel. I will never attempt to the English Channel. English Channel. Channel English. Coba ya, kayaknya ada. The new Ethiopian restaurant. Ethiopian restaurant berarti R-nya nggak usah besar. Berarti namanya proper adjective ya. Oke, dapat B. Nah, sekarang when not to capitalize. Kapan dia tidak dikapitalisasi, kapitalkan? Oke, kita perhatikan. Putting capital letters where they don't belong is as bad as leaving them out where they do belong. Jadi kayak tadi saya yang seharusnya tidak dikapitalkan malah saya kapitalkan. Tadi ada yang keliru kan di kuis tadi, di problem tadi saya juga ada di situ. Watch for these capitalization traps. Jadi ya tetap salah kalau misalnya penulisan tidak tepat. Avoid unnecessarily capitalizing compass directions. However, direction words that refer to a specific area of the country should be capitalized. Direction words that refers to a specific area. Direct word that refer to a specific area of the country should be capitalized. Contoh, we headed west after the depressions. Ini nggak perlu karena kan kita mengatakan arah kompas. Tapi kalau directionnya itu merujuk ke tempat spesifik dari suatu negara atau tempat ya area should be capitalized. The future of the country was cultivated in the west. Oke, makanya ini westnya pakai ini karena mengarahkan country. Avoid unnecessary capitalizing the words referring to family member. Unnecessarily itu gimana sih nyebutnya? Kok saya berbelit-belit sih? Unnecessarily. Jadi dia nggak ada C-nya ya, tapi dia pakai S. Unnecessarily. Really. Oh, tetap really ya. Unnecessarily. 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 Oke, memang harus jadi ada kata yang saya agak berat, pingin juga bisa lancar ya.
Avoid unnecessarily capitalizing the words referring to family members. Capitalize them only when they are used as names. If a possessive, jadi yang merujuk ke nama anggota keluarga. Capitalize only when they are used as name, ketika dia menggunakan seperti nama gitu ya. Jika possessive adjective my or your, his, their comes before the word referring to family member, the family word is not capitalized. Contoh, when Uncle Harry, ini kan kita sapaan ya, Uncle Harry visit the last winter, none of my other uncles. Nah ini hanya untuk penyebutan keluarga gitu ya, sebagai anggota keluarga, dia nggak perlu huruf kapital. Contoh, after my mother call me for lunch. Nah ini kan cuma sebagai itu mama saya gitu, bukan yang saya manggil mama gitu, bukan ya. Jadi ini kemudian father serve the entry. Nah father itu maksudnya ayah. Father menyiapkan makanan ayah, berarti saya nyebut penyebutan ya, penyebutan sebagai use as name, sebagai short nama gitu. Avoid unnecessarily capitalizing the seasons of the years, musim dari tahun atau parts of the academic years, bagian dari tahun akademik. Contoh, if the university offers history of education 405 ya 405 in the spring semester, Horace can graduate in May. Nah spring semesternya nggak perlu pakai huruf besar ternyata ya, in the spring semester, karena dia bagian musim dari tahun atau bagian dari academic year. Horace can graduate in May. May ini kan wajar karena nama bulan. Avoid unnecessarily capitalizing school subject. Pending ya Azan. Oke, kita lanjut ya. Avoid unnecessarily capitalizing school subjects. They should be capitalized only if they are part of the name of specific course. Jadi kita nggak perlu mengkapitalisasikan mata pelajaran sekolah mungkin ya, kecuali hanya they should be capitalized dia itu dikapitalisasikan, dibesar-besar kalau jika dia menjadi bagian dari nama kursus yang spesifik. Contoh, I try to avoid math courses because I'm not very good at them. Math-nya nggak usah besar. Tapi kalau dia itu ke dalam suatu bagian nama spesifik course, misalnya Betsy is taking algebra 2 and trigonometry 1 next semester. Ini berarti algebra sama trigonometrinya itu besar karena dia ke spesifik course. Tapi kalau school subject math-nya enggak, ternyata ya nggak perlu. Kalau mata kuliahnya iya ya, ini kan kayak mata kuliah ya, ini kan kayak saya ngambil di pendidikan matematika misalnya gitu. Terus algebra sama trigonometri itu nama mata kuliahnya yang huruf besar. Kalau saya bilang matematika ya enggak. Oke, kemudian avoid unnecessarily capitalizing words modified by proper adjective. Contoh apa? Polish sausage, ini S-nya kecil, not polish sausage. Jadi yang tadi ya yang dimodifikasi oleh proper adjektifnya. Basic restoran, not basic restoran. Oke, practice. Choose the correctly yang benar. 05, ada 25, 26, 27, 28. Digging the canal through Panama took many years. Digging the canal through Panama took many years. Kanal ya, menggali kanal. Kanalnya kan harus besar, melalui truk Panama. Panama seperti nama tempat ya, kayaknya B deh. The Smoky Mountains are in the southeastern part of the country. In the southeastern part of the country. Kayaknya kali ini bagian dari country ya, jadi S-nya harus besar nggak sih? Ya kan? Coba kita 26 bismillah. Nicole Milani does more business in the east than in the west. Kan bisnis di east dan ini dia bukan menunjuk kompas ya, tapi ini area bisnisnya, berarti lebih ke A nggak sih? Kita kuncinya ya. My least favorite subject in school is history. Benar ya, historinya itu nggak usah besar. Although I have to admit I enjoy taking. Atau yang I taking European history I last semester. Nah, European history ini kan udah spesifik ya. Jadi dia benar. Kalau ini history kan masih umum, mata
History dia nggak perlu, yang perlu itu kayak European history-nya. Kita lihat nanti. Mariana, oh masih ada 29. Mariana had never been as far east as Columbus. Oh ya. Sejauh ya, ini menyebabkan kayak jarak atau arah, jadi kayaknya ini lebih ke B sih. Coba ya, kita lihat kuncinya. Oke, answer. 1C, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10A, 11B, 12A, 11B, 12A, 13A, 14A, 15A. Ya, 15 soal benar semua guys. Bismillah. Lagi lanjut. B, 16B, 17B, 18. Salah. 18 terusnya A, 19B, 20B, 21A, 22A, 23B. 23 itu harusnya B. Jadi kita lihat ya. 24B, 25B, 26, 26B, 27A, 28A, 29B. Oke, berarti 26 saya salahnya di sini nih. 26 itu harusnya oh, saya kejebak ya. The Smoky Mountains are in the southeastern part of the country. Jadi dia bukan the future of the country was cultivated in the west. Dia itu and avoid unnecessarily capitalizing compass direction. However, direction words that refer kata yang mengarah ke spesifik. Oh, ini kan bukan spesifik area ya, tapi dia itu menunjukkan arah. Bukan spesifik area, karena kan the Smoky Mountains are in the southeastern part of the country. Dia di bagian south, berarti ini kan menunjukkan arah ya, bukan menunjukkan dia itu tempatnya spesifik. Makanya saya salah tadi. 26 makanya harusnya A. Nah, kalau yang 27 tadi ini benar ya. Ini kan dia menunjukkan area dia tempat kerja. Jadi bukan arah. Jadi benar in the east and the west areanya. Yang ini juga benar nih, historinya hanya kecil, yang besar itu European history. Nah, sebenarnya saya juga benar. As far east as Columbus, ini as far east itu menunjukkan arah. Never been, tidak pernah sejauh ke east itu timur ya. Tak salah. East itu timur ya, east itu timur. Jadi tidak pernah sejauh Columbus gitu, timur. Oke, sekarang kita lihat yang saya salah lagi 23. I will never attempt to swim the English Channel. Nah, ternyata jawabannya harusnya B, English Channel. English Channel ini channel English, tempat kayaknya ya. I will never attempt, saya tidak pernah akan mencoba berenang di English Channel. Berarti suatu tempat, bukan project, bukan, saya nggak baca tadi kalimatnya dengan teliti. Jadi kalau teman-teman sebagai bahan pertimbangan pelajar, ketika membaca, ketika melihat besar atau kecilnya tulisan, harus paham konteks kalimatnya. Jadi saya karena mikirnya, oh ini tentang proper adjectives, jadi saya merasa dia akan membahas ke situ terus, ternyata nggak dijebak di sini. Ternyata English Channel itu adalah suatu tempat, karena kan bahasanya I will never attempt to swim the English Channel. Benar nggak? I will never attempt to swim the English Channel. Ini to swim the English Channel maksudnya berenang di suatu tempat atau apa? Sebentar. Dia tidak ke copy. Coba kita ulang ya. Kayaknya dia bukan, atau saya tidak akan pernah mencoba mendalami mungkin ya swimnya, atau menganungi saluran bahasa Inggris. Nah, saya nggak tahu nih. Kalau tadi kan pikirannya tuh English Channel nama tempat gitu kan. Kali kan saluran bahasa Inggris. Apakah memang karena ini menyatakan suatu acara gitu ya. Makanya dia pakai huruf besar C-nya. Oke, teman-teman yang tahu alasannya boleh, atau ayo kita coba tanya ChatGPT. Seperti biasa, ketika saya bingung, ChatGPT yang ditanya. Mana kalimat
yang benar. B. Oke, saya salah. Kata channel harus diawali dengan huruf kapital karena English channel adalah nama geografis, nama proper, dan tata bahasa Inggris nama proper selalu diawali dengan huruf kapital. Oke. Artinya apa? Saya tidak akan pernah mencoba berenang melintasi Selat Inggris. Oh, astagfirullahalazim. Saya yang bahasa Inggrisnya memang kurang, teman-teman. Jadi benar ya, ini istilahnya itu dia mencoba berenang seperti yang saya katakan di awal. Kalau ini nih mencoba berenang, bukan mendalami suatu saluran bahasa Inggris. Jadi saya tidak akan pernah mencoba berenang melintasi Selat Inggris. Selat Inggris adalah perairan yang memisahkan Inggris dan Prancis. Saya nggak tahu kalau Selat Inggris itu bahasa Inggrisnya English Channel. Oke, udah kejawab ya teman-teman ya. Oke, next. Lanjut kita lihat kesalahan saya di mana lagi. Saya udah 3 udah clear. 18. Mount Everest which is saya jawabnya apa? B. In the word. In the word-nya itu ternyata tidak pakai besar. Tadi juga saya bingungkan ya. Oke, salahnya sih 3, tapi saya ingin pasti. Coba tanya ChatGPT lagi. Oke, kata word tidak perlu diawali dengan huruf kapital karena bukan merupakan nama proper. Dalam tata bahasa Inggris, kata benda umum steward hanya menggunakan huruf kecil kecuali muncul di awal kalimat. Oke, nah jadi teman-teman dari 29 soal, hari ini saya salah 3 dan semoga teman-teman nilainya lebih bagus ya. Di sini banyak yang saya dapat ya, ada beberapa seperti penulisan kata kapital yang lebih detail kayak proper noun, proper adjective, terus ada yang kata sapaan harus pakai huruf besar, terus ada ya dari pretest bukan pretest apa sih namanya, dari yang problem and solution tadi saya tahu ternyata setelah kata seru, tanda seru itu juga menyatakan ke selanjutnya pakai huruf kapital. Oke, jadi kalau ada yang keliru teman-teman saya mohon maaf, bisa di tanggapi di kolom komentar, sampaikan apa yang keliru, entah itu dari pronounce-nya, entah itu mungkin untuk perbaikan saya belajar ke depannya seperti apa, itu akan saya sangat terima dengan terbuka. Oke, sekarang kita lihat tip. Find the obituaries. Belum apa-apa saya udah bingung. Obituaries itu apa? Obituary, berita kematian, daftar riwayat hidup. Obituaries. Kayak cu ya, kayak dia kayak bukan tapi cu. Obituaries. Obituaries. Okay. Find the obituaries in your local newspapers. Examine the capitalizations used in the writing. How many of the rules you learned today can you find represented in single obituary notice? Capitalization itu saya tadi penasaran gimana cara penyebutannya. Kan kalau yang capitalize kan capitalize. Kalau ini sama ya, capitalizations sama-sama pakai capital. Oke, jadi ini obituaries kayaknya ini mungkin kesalahan ya, find the kesalahan itu ya pakai ChatGPT aja deh. Cari berita duka di suka berapa Anda, perhatikan penggunaan huruf kata dan seberapanya turun dapat. Oh, tentang benar ya, tentang berita duka ya. Nah, istilahnya kita cari berita, kayaknya bisa berita apa aja ya, terus kita lihat mana yang kapital atau enggak. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk lesson 1. Nanti kita akan lanjut ke next lesson di video berikutnya, ataupun nanti mungkin saya senggang akan buat lagi materi pembahasan topik di grammarnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1 jam ya, paskan deh 1 jam ya, 2, 1.